Mustafa Nahrawardaya, seorang aktivis media sosial, dikenal sebagai pendukung kuat Anies Baswedan. Dalam beberapa kesempatan, ia sering menyatakan dukungannya terhadap Anies, termasuk menyebut Anies sebagai salah satu tokoh terbaik di Indonesia. Ungkapan tersebut muncul dalam konteks politik, terutama menjelang pemilu atau pilkada, di mana Mustafa kerap menyampaikan pandangannya mengenai kualitas kepemimpinan Anies yang menurutnya unggul dalam berbagai aspek, seperti kejujuran, integritas, dan kemampuan memimpin. Mustafa juga sering membandingkan Anies dengan tokoh-tokoh politik lainnya, dan dalam banyak pernyataannya, ia menekankan bahwa Anies adalah sosok yang paling layak untuk memimpin, karena rekam jejaknya yang dianggap bersih dan prestasi-prestasinya yang nyata selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada frasa, mari kita dengarkan. Kalau soal tawar-menawar itu banyak tawar-tawaran itu. Karena Anies itu orang terbaik saat ini ya, mohon maaf ya. Jadi orang menawar pasti banyak itu. Jadi begini, pertama yang perlu saya sampaikan, dalam pengalaman Pilkada Jakarta ataupun Pilpres, menguliti calon itu udah hal biasa. Nggak usah kaget. Karena memilih seseorang menjadi pemimpin, itu harus dilihat masa lalunya, saat ini maupun program masa mendatang. Itu tiga itu harus diperhatikan. Nggak mungkin kita hanya melihat programnya aja, itu yang buat ahli bisa, mulu-mulu itu. Bagaimana jejak rekamnya kemarin-kemarin. Kadang saya itu berpikir gini, coba ya kalau Anies kemarin tidak dijegal oleh sistem politik yang amburadul seperti hari ini. Kontinuitas pembangunan Jakarta itu akan sempurna. Tapi qadarullah itu ada pilpres yang menyebabkan kemudian kontinuitas itu terputus. Kalau Anies gak ikut pilpres mungkin nggak ada masalah itu. Begitu Anies ikut pilpres, mungkin kemudian timbul masalah baru, berimbas ke pilkada. Jadi hal biasa, oleh karena itu jangan kaget kalau kemudian seluruh calon ini, baik yang independen maupun yang mengikuti partai, parlemen, dikuliti biasa aja, nggak usah marah-marah, nggak usah tersinggung. Memang itu tujuannya masyarakat Jakarta ingin tahu masa lalunya sekarang atau masa yang akan datang. Teman-temannya siapa, partainya siapa, lingkungannya seperti apa, apakah dia punya cacat, biasa saja. Anies dibully sejak sebelum jadi gubernur udah biasa aja, nggak perlu marah, nggak perlu lapor polisi. Politik begitu. Maka dia ada adikung politik begini, sebenarnya politisi itu sejatinya seni mencari kesalahan orang lain. Tidak pernah mencari kebenaran kita sendiri untuk orang lain. Itu ada gium politik. Jadi nggak usah kaget kalau politisi kemudian menguliti kesalahan calon-calon yang akan memimpin DKI. Baru calon ini. Maka dari itu saya kadang berpikir begini lagi. Jakarta itu mbok jangan jadi coba-coba gitu loh. Ini kan akibatnya kan lucu-lucu janji. Mohon maaf tiga-tiganya. Mohon maaf ya. Janjinya lucu-lucu. Dulu Pak Jokowi itu janji pertama apa coba? Kalau saya jadi gubernur belum puas tadi. Kalau saya jadi presiden macet banjir selesai. Ada lebih mudah menyelesaikan itu. Di Kompas ditulis tuh. Tapi sampai beliau jadi presiden mau selesai mau lengser ini. Nggak selesai juga macet banjir. Emang pas zaman Anies selesai Bang masalah itu? Kenapa? Emang pas zaman Loh, Anies? kalau yang dipakai ada isu adalah banjir dan macet. Nggak akan selesai ini masalah sejak dulu kan zaman Belanda sudah disebut. Nggak akan selesai. Maka jangan main di isu itu. Apalagi dipakai janji. Nah, sekali lagi ada gium di sini. Jangan terpukau dengan janji-janji politisi. Karena politisi itu pandai berjanji, tidak pernah menepati. Jadi hati-hati. Janji udah hal-hal biasa sehari ketika itu kampanye. Nanti setelah kampanye kembali ke aslinya, kembali ke setelan pabrik.